Selamat siang. Selamat siang. Ya, saya lihat dari atas ada yang ini siang, tapi sepertinya sudah malam. Ya. Ada matanya tutup. Ini mahal. Ya. Nah ini contohnya capek. Kalau terlalu banyak itu satu apa bisa capek, tidak bisa masuk lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi masuk ya. Jangan sampai kalau kita merasa capek. Oke, saya beri judul untuk memilih ini. Kita itu sampai sekarang anak sulung atau anak bungsu. Ya. Bukan anak sulung berasal kelahiranmu ya. Bukan juga anak bungsu berasal kelahiranmu ya. Tapi anak sulung dan anak bungsu menurut cerita ini. Selamat siang. Siang. Yang ujung sana kemana? Masih segar? Baik. Itu kita sudah berjalan 4 minggu masa puasa. Masa puasa itu artinya yang paling dalam itu adalah saat kita mencari Tuhan. Seperti kemarin saya singgung, supaya kita sadar bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Percaya kepada, mencari Allah. Seperti kurang lebih lah yang kita lakukan sekarang ini. Ya, dari teman-teman kita yang di atas sana itu, di paroki kita masing-masing, kita ini kan libur sebenarnya, ya kan? Beberapa itu harus datang kalian libur, karena libur panjang katanya. Tapi ada yang luar biasa, rela mengorbankan waktu liburmu untuk ada di sini. Bukan kami yang adalah Tuhan. Karena apa? Kamu utus untuk menolong teman-teman. Kamu negara di antara dunia. Baca pada kapan itu? Baca kapan itu? Nanti kamu lupa. Bisa buka itu loh kemarin itu. Ya, kamu negara di antara dunia kan? Oke, baik. Ya memang kalau jajal itu lupa ya itu. Oke, baik begitu. Ini salah satu contoh. Ya, oke, baik. Nah, jadi kita kan mau berjumpa dan mengalami Tuhan. Dan berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman dengan Allah itu mestinya sampai pada akhirnya bahwa kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan mengasihi dan mencintai Tuhan itu wujudnya apa? Tentu yang pertama adalah kita ikut hukum-hukumnya, seperti Maria dan Yosef dan juga ibu dari keluarga Makabea tadi yang dengan 7 anaknya taat kepada Allah. Tapi kan tidak hanya berhenti situ, kita juga harus mengasihi sesama. Karena dikatakan dalam kitab suci, tidak mungkin engkau bisa mengasihi Allah yang tidak kau lihat kalau engkau tidak mengasihi sesama yang ada di muka matamu. Itu kan kosong atau bohong. Mengasihi Tuhan, tapi yang di depan mata apa tidak kasih. Jadi tanda bahwa kita mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi mereka di depan mata kita. Di depan mata itu ucapan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, dan teman-teman di paroki kita masing-masing. Siapa pun itu sesama. Nah, lalu apa yang Anda lakukan, teman-teman semuanya? Kamu itu orang yang luar biasa, rela berkorban. Demi mereka itu begitu berkorban. Nah tadi baca kedua ingatkan, Yesus itu loh sudah rela berkorban untuk kita. Sehingga tadi kita itu yang boleh katakan ciptaan lama, tapi diubah menjadi ciptaan baru. Ciptaan lama itu artinya apa? Ciptaan makhluk yang dikuasai oleh dosa, jauh dari Tuhan. Kalau bahasa lain adalah kehilangan keselamatan. Tetapi oleh kedatangan Yesus, itu semua dihapus. Luar biasa Yesus. Dan status kita yang tadi itu adalah status sebagai manusia yang telah berdosa dan sebagai manusia yang berlumuran dosa. Oleh kehadiran Yesus, kita dikembalikan dan jadi diri kita sebagai anak Allah, seperti Allah di Firdaus, menjadi anak-anak Allah. Dan karena itu
Jangan lupa Yesus. Yang bisa mengembalikan posisi kita yang hilang karena dosa sebagai Allah itu hanya Yesus. Sehingga ingat lagi, saya kutip terus-terus itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melanggar. Dan akulah pintu menuju domba-domba itu. Jadi untuk bisa keluar dan masuk itu hanya pintu. Yesus katakan, baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita lihat bagaimana kita telah ditebus oleh Yesus dan berkatakan telah mengalami Allah. Bagaimana perilaku kita? Kamu lihat ya, perilaku itu macam seperti perjanjian lama terus. Anak sulung. Karena Allah itu dekat dengan dia, ia tidak sadar bahwa Allah itu sangat mengasihi dia. Yang milikmu kan milikmu juga. Apa yang kau punya itu juga punyamu. Yang aku punya itu punyamu. Apa kau tidak rasakan selama ini kan? Pernahkah saya melarang kau begini dan begitu? Kan tidak. Nah ini juga menjadi persoalan kita yang telah diselamatkan oleh Yesus. Kita tidak sadar bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Dan oleh Yesus itu kita sudah menjadi anak-anak. Kita lupa. Segala kita itu seperti sebelumnya kita tidak mengenal Yesus. Dan seperti apa kira-kira model macam anak sulung tadi? Karena belum diubah oleh Yesus dan tidak sadar akan kasih Yesus kepada kita. Ada pada cemburu, iri, sama seperti ahli Taurat tadi itu modelnya orang yang masih tidak sadar bahwa Allah itu mengasihi dia dan mengasihi semua. Dia pikir hanya Allah mengasihi dia. Dia berhenti karena orang-orang berdosa itu akan berkumpul dengan Yesus. Sementara dia, Yesus ada bersama dia, dia tidak mengakui Yesus. Dia tidak datang ke Yesus itu cari Allah, cari kelemahan Yesus, bukan menerima Yesus. Sementara orang berdosa menerima Yesus. Maka pasti terjadi kelemahan. Nah, si sulung itu dikuasai kecemburuan, iri hati, mulai banding-banding. Ya. Jadi merasa diri lebih baik dari orang lain. Dan biarkan hanya dia yang harus diperlakukan baik, yang lain tidak. Memang kau punya anak itu hanya satu jenis ya, di rumah. Apakah anakmu sebab baik? Halo? Anakmu sebab baik? Tidak ada yang mungkin merasa ini anak ini menyenangkan aku. Ini buat aku repot. Mungkin sampai sakit hati. Betul tidak? Ya. Tapi apakah dengan pola anak seperti itu engkau katakan engkau bukan anakku? Ya anakku yang ini, yang ini bukan. Betul tidak? Ya kan tidak bisa. Nah, bayangkan Allah yang menciptakan kita itu hanya gara-gara dosa, misalnya ini bang ini anak mas, ini bukan anak mas, ini anakku. Ya ini bukan anakku. Padahal aku yang ciptakan dia. Aku yang ciptakan. Itu kan adikmu juga. Kamu sulung. Itu kan sama-sama anak. Mengapa kau jadi terima adikmu? Aku yang bapak sudah bisa terima. Mengapa kau iri hati dengan adikmu? Dia kan sudah hilang, dapat kembali, mati dan hidup kembali. Luar biasa kan? Itu Allah itu. Jadi ini berlaku untuk kita sudah ditebus oleh Yesus. Orang yang ditebus oleh Yesus itu, coba bayangkan bagaimana dosa mau diampuni oleh Yesus. Sampai dia beli diri kita itu dengan banyak bersalah dengan anak. Pengorbanannya luar biasa untuk kita semua. Lalu ketika kau sudah diselamatkan, kau lihat orang berdosa, Yesus jangan terima mereka itu, jangan terima mereka. Aku saja. Itu kamu sangka orang baik? Itu kan namanya orang egois itu, mau menang sendiri, mau selamatnya sendiri. Enggak benar. Macam kalian kan, kalau kau mau selamat sendiri, ngapain urus keluarga orang lain? Ya betul kan? Bayangkan datang dari apa tuh, dari jauh-jauh datang ke sini. Apa ini? Loka karya ini kan? Itu kan buat tolong orang lain. Apa terjadi orang itu? Betul tidak? Oh.
Kalau kita mau nyanyi, ngapain? Udah. Tapi kan Anda pikir, oh ini Yesus yang suruh. Yesus sudah terus kita. Kita harus berbuat baik dengan orang tanpa bilang. Kan bersyukur kalau ada orang berdosa bertobat. Ya. Masa kita senang sih kalau ada ada orang lain yang berbuat baik kepada semua orang. Ngapain kita ini? Itu. Tapi kita itu seringkali begitu, suka beda-bedakan. Aku baik, dia buruk. Aku yang bersamamu, dia tidak. Ingat doanya orang yang merasa diri benar dan apa tidak berdosa di bait Allah. Ingat itu. Dalam lapor semua diberi kebaikan. Gini. Luar biasa kan? Lalu kemudian dia sudah melapor dirinya semua kepada Tuhan. Dia mengecualikan dirinya. Aku tidak seperti orang ini. Aduh, aku sebagai ayah, misalnya, saya manusia tidak boleh gitulah. Adikmu seperti itu ya, itulah adikmu, mau apa? Ya kan? Ya, bahwa seperti dia gitulah. Dan dia sekarang kembali masa kau tolak lah. Itu bahasanya Pak Herman. Ya kan? Ya begitulah, ya kan? Ya. Orang yang sudah tebus itu harus menjadi orang yang punya hati bersih dan baik. Jangan lagi ada iri, jangan lagi ada cemburu, dan jangan hanya kau yang berkenan, teman-teman lain yang biar tersesat. Itu tidak benar. Dan Yesus tidak berkenan dengan orang yang seperti itu. Ya, suster Magdalena, mana susterku? Oh tadi berikut dengan apa? Oh suster lihat itu. Ini kan bertiga ini, maaf ya. Ini kan kami tidak berkeluarga kami. Kayak bertiga. Ngapain kami sibuk kamu? Dia kan tidak punya istri dan tidak punya anak. Benar tidak? Mungkin Pak Pastor Bacarnya pada sibuk urus kuskupan seluruhnya, urus lagi orang berkelahi tribunal, pusing. Ya. Kalau kami mau enak sedikit sejak apa urus orang sudah tidak punya istri, tidak punya anak. Lalu lagi waktu mereka enak-enak nikmati sendiri enaknya, waktu susah bawa sampah kepada kami. Pusing kami, benar tidak? Itu dia itu satu begini. Umurnya sudah sekian, tapi masih semangat memulai di keluarga. Luar biasa kan, tepuk tangan untuk dia. Oh. Betul. Hanya gara-gara cinta Yesus dari saudara. Kamu cinta saya, kamu tidak sesat. Kamu juga ingat bahwa kami bapak mama atau punya kakak dan adik. Begitu. Jadi tidak kita ada untuk diri kita sendiri, untuk Tuhan dan untuk sesama. Itu makanya suster rela datang jauh sampai situ. Ya, datang jam 10 tiba di situ malam. Kasihan susterku. Harus suster makan rendah. Ya, karena salah BA-nya berangkatnya jam 10. Kok sampai sore-sore tiba-tiba juga. Ya, ternyata janji tersebut kapan momennya tidak datang tepat waktu. Ya, kalau suster bilang, "Makan dulu ada pada aku." Belum lagi makan dari perjalanan itu. Nanti bosan kerja, bolak-balik. Tetapi karena tugas perutusan Yesus, namanya misi, yang tidak melaksanakan. Demikian juga kita. Jadi kita sudah terus oleh Yesus itu pertama harus punya hati gembira, sukacita. Apalagi kita pikir dosa kita semua sudah dihapus. Lalu orang hati gembira dan sukacita itu harus juga buat orang lain sukacita. Buat orang lain masa tidak senang sih kalau orang lain senang, gitu kan? Masa kita itu mau hanya kalau senang, orang lain tidak senang. Nah, itulah model yang tadi kita suruh itu. Ada saudara semuanya. Adiknya kan sudah menderita, memang sih salahnya sendiri. Tapi kan masa kalau tidak gembira adik itu pulang dengan kurus-kurus lagi itu, kan kita makan. Akan kami pun masa kalau lihat adiknya kurus juga terlalu nolak juga. Itu dia pelacur-pelacur, mulai dulu lagi adiknya. Kan tidak benar. Yang tidak merasakan kebaikan Tuhan. Dan kita orang Katolik ya, kalau kita sudah terus Yesus, kita harus itu jangan seperti ahli Taurat itu hanya mau iman yang kepada Allah, tapi bedakan aku orang kudus baik, dia orang kudus. Kalau sampai sekarang kita masih siap seperti itu namanya sikap anak sulung. Halo. Hai. Dengan dia lebih suci daripada adiknya, dengan retekkan semua dosa adiknya. Ya. Jadi masa Tuhan ini kita harus memberikan sikap kesulungan.
model masa musuh, iri hati, cemburu, tidak mau yang lain senang, makanya dia mau bapak tanya miliknya lain tidak, nggak boleh begitu. Nah sebaliknya anak musuh, ya kalau kita pernah merasa diri sebagai musuh, ya kacau balau itu, ya hidupnya tidak betul dan sekarang diterima kembali oleh pasangan kita misalnya, oleh istri kita, oleh suami kita, masa lalu kita tidak hilangkan, tidak hilangkan. Ya, bangunlah keluarga dan keluarga musuh kita gembira, jangan kembali lagi kepada masa lalu. Anak sudah tinggalkan masa lalunya dan telah merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan dan yang kembali kepada Bapaknya. Semua kita begitu. Dan pada gilirannya, mari kita bangun terus sikap. Ya, yang adalah sang musuh itu berhentilah. Ya, menjauh dari Tuhan, yang menjauh dari Tuhan itu tidak nyaman, tadi tidak enak. Tapi hidup dekat dengan Tuhan itu enak. Tapi pengalaman seperti musuh perlu supaya tahu bahwa Bapa kita itu Maha Kasih dan Penyayang. Dan yang suruh itu, kenapa dia mengalami itu? Mungkin karena dia tidak pernah merasa jauh dari Bapaknya sehingga dia merasa nyaman-nyaman. Tapi malah kita iri hati. Ya, tapi saya yakin tidak ada punya hidup seperti Rasul di sini. Semua pasti punya pengalaman sebagai anak musuh. Betul ya? Betul. Masa itu adalah masa kembali untuk merasakan kasih Tuhan dan masa lalu musuh itu kita mau jauh dan sekarang kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru. Pertanyaan sampai sudah minggu ini masih sebagai rasul atau sudah anak musuh? Amin. Kita berdiri, kita baru percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa. Bagi paroki kita, ya Bapa, berkatilah umat-Mu agar hasil pencarian, pemburuan dan pendalaman iman memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan para ibu, ya Bapa, sadarkanlah kiranya para bapak dan para ibu akan tanggung jawab dalam pembinaan anak-anaknya menuju kedewasaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini kelaparan dan memandang kita kecukupan, ya Bapa, tumbuhkanlah cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami, sehingga tak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kami menumpuk barang sampai membusuk. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain, melebihi diri kami sendiri.
dan semoga kami saling menaruh belas kasihan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan Allah kami. Amin. Nomor 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hiruk-pikuk suaranya, dan riang lagunya, pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaslah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Bangkitlah saudaraku, dan sekitarmu, gunung tinggi menjulang,